Halo friend, kembali lagi di Amanda Jenna. Ini usut punya usut, ya kan? Kembali membuat heboh, dikutip dari kantor berita Jens. Indonesia itu dilaporkan mengincar integrasi rudal pesanan kapal selam Scorpion generasi berikutnya, ya. Jadi ini tidak berlaku ya, admin garis bawah itu tidak berlaku untuk dua yang dibangun ini. Yang ini loh, yang sudah kontrak dua ini kan dimulai bulan Juni ini ya. Jadi inti wajib tahu untuk pembangunan kapal selam kelas Scorpion Indonesia itu dibangun mulai bulan Juni ini. Digembar-gemborkan Juni ini ya bulan 6 ini ya. Tapi tidak berlaku untuk yang ini. Menurut Pak Kaharudin Djinot, generasi integrasi rudal untuk kapal selam Scorpion generasi berikutnya itu untuk unit ketiga dan keempat. Kayaknya Indonesia akan melakukan lobby-lobby ya. Ya intinya daya tawar ke Prancis. Nah, kalau lo bisa memberi gue lebih, gue akan nambah unit ketiga dan keempat. Kayaknya seperti itu, Brand. Kalau nggak bisa ngasih teknologi yang berlebih ya mungkin pembeliannya hanya dua ini bisa beralih ke Jerman kayak seperti itu kan. Karena Pak Prabowo kan juga udah mendekati Jerman ini, Brand ya. Buat daya tawar gitu loh. Kalau lo nggak bisa ngasih, gue pindah ke Jerman gitulah kurang lebihnya. Nah, kalau untuk mengincar integrasi atau teknologi yang di atasnya, berarti kita ini sedang berusaha untuk mengincar teknologi sejenis kapal selam Barakuda. Mudah-mudahan yang dimaksud kapal selam bertenaga nuklir atau rudal yang di bawahnya mungkin muatannya lebih banyak atau lebih canggih. Karena kalau bicara kapal selam itu teknologinya tidak bisa diungkapkan secara ngoceh-ngoceh seperti ini, Brand ya. Ya, ini secara gamblangan aja, ente biar paham gitu kurang lebih ya kan. Nah, laporannya kapal selam Scorpion ketiga dan keempat Indonesia yang prospektif dapat dikirimkan dengan kemampuan peluncur rudal dari tabung torpedo yang terintegrasi penuh sejak awal, didukung oleh kemampuan integrasi sistem kapal selam PT PAL yang terus berkembang. Berbicara kepada media Jens dalam sebuah wawancara baru-baru ini di Surabaya, lagi-lagi Pak CEO PT PAL, Pak Kaharudin Djinot, mengatakan ini akan memberikan Jakarta pilihan untuk memasukkan integrasi rudal ke dalam konstruksi dan konfigurasi dasar kapal selam generasi berikutnya daripada memperlakukannya sebagai kemampuan laten atau tertunda. Dan kemampuan seperti itu bukan hal baru lagi dari keluarga Scorpion yang telah lama dirancang untuk mengerahkan rudal anti kapal yang diluncurkan dari tabung seperti SM-39 Exocet MBDA selain torpedo 533 mm. Namun program ekspor saat ini dan sebelumnya termasuk kontrak Indonesia untuk dua kapal selam Evolved Scorpion tidak selalu mencakup integrasi dan sertifikasi rudal penuh dalam dasar kontrak. Dengan latar belakang ini, komentar Pak Djinot menunjukkan bahwa Angkatan Laut Indonesia mungkin berupaya memastikan bahwa kapal selam ketiga dan keempat dikirimkan dengan kemampuan rudal yang terintegrasi penuh ke dalam arsitektur sistem tempur sejak awal, termasuk pengendalian tembakan, perangkat lunak, dan pekerjaan sertifikasi yang diperlukan. Nah, ini ide yang bagus menurut admin ya, karena Pak Kaharudin minta kalau setengah-setengah mending nggak usah nambah Pak, ya kan? Kalau teknologi Prancis memberikannya setengah-setengah nggak usah nambah ya. Boleh nambah asal diberikan kemampuan yang sesuai diminta Indonesia ya. Dan Pak Djinot mengatakan kemampuan integrasi sistem PT PAL yang semakin berkembang akan mendukung pendekatan ini. Dan perusahaan ini telah secara progresif memperluas perannya dalam integrasi sistem tempur, termasuk pekerjaan untuk menggabungkan sistem torpedo buatan dalam negeri ke platform kapal selam otonom ya. Jadi menurut Pak Kaharudin Djinot, kita itu bukan hanya ilmu kita itu sudah nyampe ke arah sana. Jadi Prancis lo jangan kayak jualnya itu ke negara yang buta kapal selam ya. Jadi menurut Pak Kaharudin Djinot, Indonesia itu bisa masuk ke dalam teknologi intinya gitu loh. Paham nggak ini? Dan nanti teknologi yang didapat dari Scorpion ini akan diintegrasikan ke dalam kapal selam otonom gitu. Ya. Dengan memanfaatkan kompetensi ini, PT PAL berharap untuk lebih memperkuat kemampuan integrasinya di bawah program kapal selam masa depan yang berpotensi memungkinkan persyaratan integrasi senjata yang lebih canggih untuk ditangani di dalam negeri. Selanjutnya,
Hal ini akan memungkinkan kapal selam masa depan untuk memiliki kemampuan tersebut pada saat mulai beroperasi daripada bergantung pada peningkatan lanjutan atau keputusan pengadaan senjata terpisah. Menurut Pak Karudin Jinot seperti itu. Nah, usut punya usut seperti yang dilaporkan sebelumnya terkait pembangunan kapal selam Scorpion Evolve ini ya, pembuatan kapal selam Scorpion Evolve untuk Indonesia itu ditargetkan dimulai pada Juni 2026 ya. Jadi Juni 2026 ya, bulan ini kita lihat apakah molor lagi atau bagaimana. Dan PT PAL bersama Naval Group masih menjalani rangkaian tahap uji produksi sebagai bagian dari tahapan proyek sebelum pembangunan kapal selam dimulai. Makanya beberapa hari terakhir kan banyak berita terkait gambaran docking kapal selam PT PAL yang fasilitasnya sudah selesai, itu kan karena ini untuk pembangunan kapal Scorpion ini. Nah, tahap uji proyek produksi yang dilaksanakan itu dikenal sebagai steel cutting qualification, yakni proses pengujian kemampuan produksi galangan sebelum proyek masuk ke tahap pembuatan kapal selam secara penuh ya. Nah, dalam hal itu PT PAL harus berani memberikan kemampuan ya, kemampuan produksi diuji secara menyeluruh, mulai dari pengelasan yang presisi ya, jangan kayak anggap seperti bengkel di kampung ente bisa ngelas gitu aja. Ini pengelasan yang presisi, kemudian pembersihan dan pengecatan baja yang steril hingga tahapan pra-perakitan, dan nantinya seluruh hasil pekerjaan dinilai oleh Naval Group dan menjadi syarat sebelum pembangunan kapal selam Scorpion dapat dilanjutkan ke tahap produksi ya. Nah, makanya dalam beberapa bulan terakhir PT PAL mengirim teknisi kan, diberangkatkan ke Prancis untuk pelatihan di Naval Group. Itu jumlahnya berapa? Ada 20 atau 15 orang, pokoknya lebih lah dari 15 orang. Jadi tenaga teknisi ini mengikuti pelatihan intensif selama di 3 bulan di fasilitas Naval Group ya, di kota Cherbourg, Prancis ya. Nah, dalam pelatihan tersebut para pekerja pengelasan kapal selam dibekali teknik khusus oleh instruktur bersertifikat sesuai standar pembangunan kapal selam ya. Jadi pembangunan kapal selam itu nggak boleh letoy, nggak boleh asal-asal, karena di bawah air itu mempunyai tekanan yang tinggi Yuren. Nanti kapal nyelam baru aja slep, kena tekanan air, pecah dari dua semuanya, apa enggak mengancam nyawa awaknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, friend, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini unit ketiga dan keempat kapal selam Scorpion akan meminta yang lebih canggih dari Prancis, dalam bahasa mudahnya seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.